Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan shalom kami kepada kita semua atas nama keluarga besar Pendeta Aris Wendro Panjaitan, Inang berupa Pahan. Kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita dapat menjalani setiap kehidupan kita. Segala kekurangan yang telah kita jalani selama tahun 2022, biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kita menapaki tahun yang baru ini dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali tahun ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 4. Demikianlah dikatakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang akhirnya menjadi tidak setia kepada Allah diakibatkan karena pengaruh perut, karena pengaruh makanan, sehingga banyak orang menukar imannya dengan makanan. Banyak orang menukar yang namanya jabatannya karena materi, sehingga kehidupan kita hanya diukur dari materi, bukan karena kita percaya kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menginginkan bahwa hidup kita penuh dengan kesetiaan, hidup kita penuh dengan ketaatan, sehingga kita bisa melihat walaupun kita butuh makan, tapi bukan berarti makanan itu yang mengatur kehidupan kita. Memang kita butuh untuk makan, tetapi jangan biarkan imanmu ditukar dengan makanan itu. Apa yang terjadi kepada Yesus ketika dia selesai dalam puasanya? Dia akhirnya dicobai oleh si iblis, sehingga ketika dalam suasana yang lapar, maka iblis sangat mudah untuk masuk dan sangat mudah untuk mempengaruhi pikiran dan hati kita. Karena itu Yesus mulai digiring dengan itu. Ketika Yesus dilihat dalam keadaan letih, lesu, dan lemah, karena sudah 40 hari 40 malam dia tidak makan atau minum, sehingga di dalam situasi yang lapar itu, iblis masuk dan mempengaruhi pikiran Yesus dengan berkata, jika engkau benar anak Allah, maka engkau dapat mengubah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan kesetiaannya kepada Allah Bapa yang mengutus dia ke bumi. Dia mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulutnya. Ini mau mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, makanan tidak bisa mempengaruhi imannya. Makanan tidak bisa mempengaruhi apa yang sudah Tuhan rencanakan dan rancangkan dalam kehidupannya. Sehingga keselamatan itu harus terjadi, sehingga keselamatan itu harus tercipta, sehingga Allah melalui Yesus Kristus mau berkata kepada kita, jangan karena hawa nafsumu, jangan karena makanan, jangan karena apa yang engkau ingin makan, minum, dan pakai, imanmu dipengaruhi oleh itu semua. Karena banyak orang, karena ketidakberadaannya, akhirnya sulit untuk dekat kepada Allah. Seakan-akan gereja itu adalah milik orang-orang berada, padahal sesungguhnya gereja itu milik orang-orang yang tertindas, milik orang-orang yang tidak makan, milik orang-orang yang tidak punya pembelaan tentang keadilan. Karena gereja itu adalah gereja yang memberikan suatu jawaban kepada tantangan setiap orang. Sehingga siapa yang tidak makan, siapa yang tidak minum, siapa yang letih lesu, maka Allah mengatakan kepada kita hari ini, datanglah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga kita akan mendapatkan kelegaan dari penyertaan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini mau mengatakan bukan dari makan saja,
tetapi dari mendengar firman Allah, dari firman Allah yang keluar dari mulutnya. Karena itu, persiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, karena dari situlah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman di awal tahun 2023 ini. Biarlah kami menjalani itu dengan penuh sukacita dan taat kepadamu. Berkatilah kami dalam aktivitas kami dan kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat tahun baru. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.